Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang flowchart. Ini ada biodata diri saya. Nama saya Muhammad Adreno Sikoyu. NIM saya 230507 Lalu ada dosen pengampu saya yaitu Pak Isan Maulana Eskom MTI. Lalu pembahasan yang kita akan bahas kali ini berhubungan dengan mata kuliah saya, dasar logika dan algoritma. Selanjutnya ada saya berkuliah di Universitas Yatsi Madani. Materi pokok yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini pengertian flowchart yang pertama, yang kedua ada jenis-jenis flowchart, yang ketiga ada simbol flowchart, dan yang terakhir ada contohnya. Kita masuk ke bagian pertama yaitu definisi flowchart. Flowchart merupakan diagram alir untuk menggambarkan langkah, urutan, dan keputusan sebuah proses dalam suatu sistem. Lalu selanjutnya di sini ada jenis flowchart. Flowchart terdiri ada beberapa jenis. Berikut jenis-jenisnya. Flowchart dokumen yang pertama biasa disebut dengan dokumen flowchart atau bisa juga disebut dengan paperwork flowchart. Flowchart dokumen berfungsi untuk menelusuri alur form dari suatu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagian laporan, diproses, dicatat, dan disimpan. Lalu selanjutnya ada flowchart program. Flowchart program ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Flowchart program terdiri dari dua macam, antara lain flowchart logika program atau program logic flowchart, dan yang kedua ada flowchart program komputer terinci atau detail komputer program flowchart. Lalu yang selanjutnya ada flowchart proses. Flowchart proses adalah cara penggambaran rekayasa industrial dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau proses atau sistem. Lalu yang selanjutnya ada flowchart system. Yang keempat ada flowchart system. Flowchart system adalah flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu, flowchart system juga menguraikan urutan dari setiap prosedur yang ada di dalam sistem. Selanjutnya ada flowchart skematik. Saya geser dulu facecamnya. Flowchart skematik. Flowchart skematik ini menampilkan alur prosedur suatu sistem. Hampir sama dengan flowchart system, namun ada perbedaan dalam penggunaan simbol-simbol dalam menggambarkan alur. Selain itu, simbol-simbol flowchart skematik juga menggunakan gambar-gambar komputer serta peralatan lain untuk mempermudah dalam pembacaan flowchart untuk orang awam. Saya geser lagi. Oke, kita masuk ke simbol flowchart. Nah, berikut adalah simbol-simbol yang sering digunakan dalam proses pembuatan flowchart. Ini ada simbol-simbolnya. Ini ada start end. Ini untuk mulai dan berhenti. Ini yang pertama nih, yang sebelah kiri. Lalu di bawahnya ada jajar genjang. Jajar genjang ini untuk input atau output. Jadi ini untuk memasukkan persiapannya. Gitu. Lalu yang selanjutnya ada proses. Ini digambarkan sebagai persegi panjang. Proses ini ya proses dari sebuah program gitu. Lalu selanjutnya ada decision itu belah ketupat. Ini pengkondisian ya. Jadi kalau misalkan kita ketemu dua kondisi, contohnya kalau misalkan kita lagi bikin kopi, kita mau tambah gula atau tidak. Nah, itu pengkondisian. Lalu yang selanjutnya ada ini ada tanda panah juga di bawah nih, alur proses. Ini sebagai arah ya, dari misalkan dari input nanti mau mengarah ke proses, nanti pakai alur proses ini, pakai tanda panah ini. Lalu yang selanjutnya di sini ada lingkaran di titik sambung pada halaman yang sama gitu. Ini macam-macam ya, banyak di sini. Lalu kalau kemarin teman-teman udah ngelihat video saya yang tentang algoritma, di situ ada juga algoritma yang dibentuk ke dalam shortcode ya. Nah, kali ini shortcode-nya dibentuk ke dalam flowchart gitu. Dibuat menjadi flowchart. Jadi shortcode yang kemarin yang inisialisasi, yang
proses dan juga output itu akan dibentuk menjadi flowchart. Lalu nah ini dia gambar dari flowchartnya yang kemarin jus mangga ya. Jadi yang kalau yang kemarin itu kita shortcut, yang sekarang itu kita flowchart gitu. Ini bentukan tampilan flowchartnya. Pertama ada mulai di sini. Lalu selanjutnya ada jajar genjang tadi sebagai di sini. Saya jelaskan di sini. Nah, jajar genjang sini sebagai input ya. Makanya kenapa di sini siapkan mangga, artinya persiapan. Jadi siapkan dulu gitu ya. Siapkan mangga yang akan dibuat jus. Nah, ini inputnya. Lalu selanjutnya ada kupas dan potong mangga menjadi kecil-kecil. Nah, dari jajar genjang mengarah ke proses itu dihubungkan dengan tanda panah. Tanda panah ini tadi sebagai penghubung ya, pengarah dari simbol yang satu ke simbol yang lainnya. Dari simbol jajar genjang ke simbol persegi panjang, yaitu proses. Jajar genjang input, persegi panjang yaitu proses. Lalu di proses yang pertama ada kupas dan potong mangga menjadi kecil-kecil, lalu diarahkan lagi menjadi menjadi persegi panjang juga, masukkan ke dalam blender. Ini masih proses semua ya, sama masukkan ke dalam blender. Lalu proses selanjutnya tambahkan susu kental manis atau blender, dan blender semua menjadi satu. Lalu yang selanjutnya juga ada siapkan gelas. Nah yang terakhir ada output. Sama output dan input itu simbolnya jajar genjang, yaitu jus mangga siap diminum. Jadi kurang lebih contoh shortcut yang kemarin kalau misalkan dibuat menjadi flowchart seperti ini ya. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.